Ini kalau misalnya logonya ditutup, diganti logo yang ada H-nya tuh agak mirip brand lain nggak sih? Kalau misalnya posisi duduknya enak, kakinya tuh masih agak nekuk. Halo Lexers, welcome back to Ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas bersama gua Aris Riyadi. Nah, di belakang gua sekarang udah ada Wuling Almaz RS tahun 2023. Seperti yang diketahui nih, kalau Wuling tuh pelopor mobil Cina di Indonesia. Yang fiturnya melimpah, harganya murah, terjangkau. Apalagi ini nih, bekasnya. Tahun 2023, kilometernya masih 14 ribuan. Nah, kayak apa impresinya dan reviewnya? Tonton terus sampai habis. Sebelum mulai, jangan lupa nyalain notifikasinya dan subscribe channel OLX Indonesia. Biar kalau ada video baru, kalian bisa langsung nonton. Oke, kita mulai dari bagian depan Wuling RS dulu. Ini kalau misalnya logonya ditutup, diganti logo yang ada H-nya tuh agak mirip brand lain nggak sih? Ya, tahulah brand apa. Dari depan, perpaduan warna dan motifnya cukup banyak ya. Di atas ada yang glossy, warna hitam. Di bawah ada merah doff. Terus di bawahnya lagi ada karbon-karbonan nih. Lampu DRL LED yang juga bisa jadi sen. Lampu utamanya udah LED. Di bawahnya ada fog lamp yang masih bohlam sayangnya. Kelihatannya cukup modern, apalagi dengan emblem RS ini makin menambah mirip sama brand dari Jepang. Tahu kan, yang ada RS-nya juga. Ke samping, velgnya ring 17, cuma sayangnya dia agak masuk ke dalam, jadi fendernya tuh agak kedodoran keluar. Coba aja dikasih yang agak rata gitu, jadi kelihatan lebih maskulin, cocok banget sama SUV-nya. Terus di spion juga ada kamera, yang bisa jadi kamera 360 juga di dalam. Ke atas, roof rail yang emang bisa dijadiin jadi roof rack juga. Tuh. Udah biasa sih ke bawah, fender hitam, di belakangnya juga. Dan remnya udah disc brake untuk keempat rodanya. Di belakang dari atas, antenanya udah shark fin, yang emang udah jadi standar mobil masa kini lah ya. Ke bawah kacanya belum ada defoggernya, baru ada wiper aja. Oh ya, ini spoilernya. Nggak terlalu besar, cukup aja. Ada lampunya di situ. Lampunya sendiri udah LED lampu remnya. Lampu sennya pun begitu. Di sini ada logo Wuling. Sayang ya, ini coba kayak mobil-mobil masa kini yang panjang gitu, lebih cakep pastinya. Menambah kesan lebar di mobil ini. Ke bawahnya ini ada lampu rem dan lampu emergency stop. Jadi kalau misalnya ini dibuka, kan ini keangkat semua. Buat sebagai detail untuk keselamatan juga, lampu di sini akan nyala. Ada aksen karbonnya juga, dan ini bukan knalpot ya. Ini cuma aksen aja ala-ala Mercy gitu. Knalpotnya sendiri ya di sini. Tuh, masih ada sensor parkir dan tentunya kamera mundurnya. Sebelum masuk ke interior dan nyobain mobil ini, kita cek dulu bagasinya kayak apa. Ya, ini masih manual ya semuanya. Untung udah hidrolis. Yang tadi dibilang lampu akan keangkat semua, jadi kayak botak ya mobilnya. Untung kalau misalnya darurat, lampu sini nyala. Secara kapasitas nggak besar-besar amat, cuman kalau butuh ruang lebih, bangku jok baris ketiga bisa dilipat dan bangku baris kedua bisa dilipat dari dalam, menghasilkan rata lantai tapi agak menanjak sedikit. Oke, kita lihat bagian mesinnya. Ya ampun, ini kapnya berat juga, platnya tebel. Emang jadi ciri khas mobil-mobil dari Cina ya. Sayangnya belum ada hidrolis. Coba kalau ada hidrolis lebih nyaman. Kayak mobil saudaranya yang kemarin kita review juga. Chery Tiggo Cross dan Chery Omoda 5 GT. Mesinnya rapi sih. Semuanya ditutup cover. Sebelah sini buat wiper, sebelah sini buat air radiator. Nah, di tengah ada mesinnya. Mesinnya sendiri 1500 cc, turbo dengan transmisi CVT. Tenaga maksimalnya 140 horsepower dan torsi maksimalnya 250 Nm. Saya rasa sih cukup ya untuk bersaing sama mobil-mobil SUV dari Jepang yang mesinnya sejenis 1500 cc turbo. Tapi kayak apa rasanya, responsif atau enggak, mari kita nanti cek di impresi berkendaranya. Yuk. Oke, sekarang udah di dalam interiornya dari Wuling Almaz RS ini. Kalau dari bagian door trim, bagian atasnya masih plastik keras ya.
Ke bawahnya untuk handle-nya ada aksen aluminium gitu. Sementara ke bawahnya ada lapisan yang dilapis sama kulit nih, yang bersentuhan dengan tangan. Sementara kalau untuk power window-nya, empat-empatnya udah auto up and down. Sebelahnya ada buat ngatur spion secara elektris dan ketinggian lampu depan yang bisa diatur secara manual. Sebelahnya tuh buat nerangin atau ngeredupin dari lampu speedometer. Untuk di bagian setirnya lumayan sporty, dilapis kulit dan cukup nyaman sih. Sebelah kanan ada buat ngatur audio, sebelah kiri buat ngatur cruise controlnya. Udah tilt tapi nggak teleskopik sayangnya. Sementara di bagian speedometer, speedometernya masih jarum analog, yang mana gua suka secara pribadi karena old school dan sporty. Di tengahnya ada layar yang menunjukin untuk pengaturan berkendara, segala macam lah ada di sini. Di bagian tengah ada layar vertikal 10,4 inch yang di sini bisa buat pengaturan AC, audio tentunya, dan pengaturan mobil. Kayak misalnya nih buat nyeting front collision warningnya atau active emergency brake-nya bisa disetting di sini. Nah, ini layar ini jadi satu kelemahan sendiri menurut gue ya. Kalau untuk pengemudi tuh kalau mau nyeting AC agak susah karena emang semuanya harus di layar sini. Kalau misalnya nyetir emang agak susah sih karena nggak ada tombol fisiknya, jari itu harus pas banget kalau mau nurunin atau naikin temperatur. Untungnya di mobil ini udah ada WIN, Wuling Indonesian Command. Jadi bisa minta tolong aja nih, nggak usah repot. Misalnya, halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Nah, kayak gitu. Selain itu, voice comment tadi juga bisa diminta untuk kayak buka tutup jendela atau sunroof. Dan ke bawahnya sudah ada wireless charging di sini dan ada portnya juga buat menghubungkan ke head unitnya. Sayangnya belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Parking brake elektris, auto hold buat ngunci dan buka pintu. Belakangnya ada tempat penyimpanan yang juga ada port die-nya di dalam. Bagian sunsetnya nih ada lampunya dan ada kacanya. Ini sama ya, dibuat penumpang juga ada. Ke atas ini ada panoramic sunroof yang besar banget. Ini salah satu fitur unggulan juga dari Wuling Almas RS. Ini gede banget sampai belakang, panoramiknya bisa dibuka. Audionya Infinity by Harman Kardon, ada 7 speaker, suaranya cukup lah. Oke, di jok baris kedua. Untuk posisi duduk ini yang paling mundur ya. Jok baris depan udah di set untuk posisi nyetir gua, tingginya 165 cm, tinggi rata-rata orang Indonesia. Ini lega banget sih, jauh banget, nyaman banget gitu. Kalau misalnya dimajuin paling pol pun masih ada, wah, 9 jari, 8 jari lah gitu. Tapi yang nyaman emang agak mundur sih kalau di belakang lagi nggak ada orang ya. Tapi di tengah dapat kisi-kisi AC nih, 2 buah, jadi nggak rebutan kiri sama kanan. Di bawahnya ada USB tipe A, jadi bisa lah buat ngecas handphone yang belakang, nggak rebutan sama yang depan. Ada tempat penyimpanan buat naruh HP-nya juga. Posisi duduk nyaman, ini fleksibel banget sih. Bahkan joknya tuh bisa, kalau misalnya di belakang ada barang bawaan bisa cuman ditekuk doang atau sampai nyender banget. Wah, ini enak. Oke, kepala sama headroomnya jauh banget meskipun ada panoramic sunroof. Lampunya udah LED individual, jadi nggak ganggu kalau dinyalain. Seat belt 3 titik lengkap buat tiga-tiganya. Ada armrest dengan cup holder dan Isofix nih kalau yang bepergian sama balita. Jadi makin aman dan nyaman selama perjalanan. Gimana rasanya duduk di jok baris ketiga? Cobain yuk, penasaran. Kalau untuk orang dewasa 165 cm masih ada 1 jari sih, tapi ini masih nyender banget. Kalau misalnya nggak egois, ke depan masih agak lega. Cuman emang ini sih kalau untuk ya tadi orang dewasa, hitungannya bukan duduk sih, lebih ke jongkok karena pahanya tinggi banget. Gimana kalau orang yang lebih tinggi lagi duduk di sini pasti nggak akan nyaman, apalagi untuk jalan jauh. Untungnya masih dimuliakan dengan kehadiran AC. Ini beneran AC ya. Oh, ada pengaturan semburannya nih. Terus sebelah kanan ada cup holder sama USB tipe A, jadi kalau mau ngecas ya tadi nggak rebutan sama jok baris kedua. Anak-anak masih cocok lah kali. Kalau orang dewasa sebaiknya jangan karena bakal pegel. Ayo.
kita cobain gimana rasanya mobil ini. Yuk. Oke, sekarang kita coba untuk mengemudikan Wuling Almaz RS ini untuk merasakan bagaimana impresinya. Pertama kita mulai dari rasa berkendaranya dulu. Untuk kayak gua nih, tinggi rata-rata orang Indonesia 165 cm. Kalau misalnya posisi duduknya enak, kakinya tuh masih agak nekuk. Meskipun jarak tangan ke setir nggak terlalu jauh. Itu pertama dari rasa mengemudikan mobil ini. Tapi kalau dari handlingnya kurang direct ya untuk power steeringnya sendiri gitu. Ini bisa dibilang terlalu ringan dan feedbacknya kurang. Jadi misalnya kalau misalnya dibelokin sedikit tuh setirnya masih agak lurus, nggak langsung agak berbelok. Ibaratnya kurang direct gitu. Jadi kalau misalnya setir digoyang-goyang ini tuh mobil nggak langsung belok. Ada delaynya sekitar 0, berapa detik lah. Bantingannya cukup nyaman, nggak yang langsung menghentak gitu ya ibaratnya dari peredamannya. Sayangnya nggak ada pedal shift. Kalau misalnya ada pedal shift bisa lebih sporty lagi. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur kamera 360. Tinggal pencet aja langsung kelihatan area sekitar. Kalau untuk fitur keselamatan berkendara, mobil ini punya 4 buah airbag. Terus ada juga sistem cruise control yang sudah adaptif. Lalu juga ada rem ABS dan EBD tentunya, front collision warning, dan emergency brake. Untuk penambahan fitur memang sedikit ketinggalan dibanding mobil-mobil Cina terbaru yang harganya terjangkau, fiturnya lebih banyak dan lebih canggih. Oke, itu tadi review dan impresi berkendara dari Wuling Almaz RS ini. Mobil ini dijual tahun 2023, kilometernya masih 14.000. Bisa dibilang mobil ini masih kayak baru lah ya. Gitu. Kalau tertarik sama unitnya, bisa langsung ke Olex Mobi Cempaka Putih, atau unit lainnya klik olexmobi.co.id. Secara berkendaranya mobil ini cukup responsif, fiturnya banyak, melimpah, harganya juga udah murah. Jadi kalau misalnya nyari mobil pertama cocok banget nih mobil ini. Dan respon mesinnya juga nggak kalah sama mobil-mobil dari Jepang dengan cc dan teknologi yang sama. Itu aja dari gua. Jangan lupa like, komen, subscribe. Share video ini ke seluruh teman-teman lo yang pengen beli mobil. Siapa tahu ada yang minat sama Wuling Almaz RS ini.